Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi di channel YouTube Andi Setiabudi. Kali ini kita akan membahas mengenai band padi yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Padi Reborn. Yang kita akan bahas kali ini adalah tentang memorabilia dari band padi pada saat itu, yaitu newsletter. Jadi newsletter ini adalah semacam cetakan atau booklet ya, atau informasi yang dicetak eh, pada kertas yang berisi tentang kegiatan dan informasi seputar band padi pada saat itu. Jadi tidak tebal, jadi hanya beberapa halaman saja, tetapi di dalamnya itu ada informasi mengenai jadwal show-nya padi, terus ada informasi-informasi berita-berita terbaru tentang personelnya padi, itu hal-hal yang seputar kegiatan mereka lainnya seperti pembuatan video klip, pertunjukan, dan pokoknya banyak lah macam-macam. Jadi dulu itu kalau kita mendaftar sebagai fans resmi dari Padi atau Sobat Padi Fans Club yang dikelola oleh manajemen resmi Padi, kita akan mendapatkan kartu anggota. Lalu ada juga ini newsletter cetak yang diberikan setiap 6 bulan sekali kalau tidak salah. Lalu juga ada dapat bonus stiker juga, dan sebuah foto padi, selembar foto padi yang ditandatangani oleh seluruh personel padi gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, waktu saya mendaftarkan sebagai sobat padi pada tahun 2006 silam gitu. Jadi setelah saya mendaftar, waktu itu saya datang langsung ke kantor manajemen padi yang masih terletak di Bunda Indah pada saat itu. Saya datang ke sana sama teman saya, lalu mengisi form dan membayar biaya keanggotaan. Saya lupa berapa jumlahnya, tapi tidak besar pada saat itu, masih 10.000 atau 20.000 kalau salah setahun. Kalau tidak salah ya, saya juga sudah agak lupa. Lalu beberapa minggu kemudian saya mendapatkan paket pos yang isinya ini tadi itu, newsletter, kartu anggota, stiker, dan foto padi yang sudah ditandatangani gitu. Nah, ini saya kan punya 8 nih. Ini pada saat saya mendaftar padi, sobat padi itu, saya dikirimkan 8 ini sekaligus pada saat itu. Tapi setelah itu, meskipun saya itu terdaftar secara resmi sampai dengan keanggotaan saya sampai dengan bulan Juni 2008, tapi sayangnya sejak saya mendaftar tahun 2006 hingga tahun 2008 itu tidak ada lagi newsletter yang diterbitkan. Mungkin pada saat itu Padi memutuskan, manajemennya memutuskan bahwa untuk menstop ya, atau tidak lagi membuat newsletter. Padahal menurut saya keberadaan newsletter ini sangat membantu, khususnya bagi penggemar untuk bisa merasakan lebih dekat dengan musisi idolanya, karena bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan hal-hal menarik lainnya yang ditulis atau terdapat dalam newsletter tersebut gitu. Nah, di antara 8 newsletter tersebut yang paling lama itu mungkin yang ini. Kalau teman bisa lihat nih, ini mungkin yang paling lama karena ini nomor 2 kebetulan, edisi kedua ini tahun 2001. Jadi bisa dibilang ini 21 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, karena sekarang kan tahun 2022 ya. Tuh. Ini alhamdulillah kondisinya masih cukup terawat, karena kebetulan sejak saya dapat saya selalu menyimpan dalam amplop khusus ya. Itu. Dan ini memang sudah sangat langka. Saya bahkan tidak yakin kalau manajemen padi masih menyimpannya, karena manajemen padi kan sempat pindah lokasi sekretariat ya, atau kasih kantor manajemennya sempat pindah. Takutnya mungkin ada dokumen-dokumen atau newsletter lama yang mungkin sudah tidak hilang keberadaannya. Jadi ini di antara 8 newsletter ini yang saya punya, saya tidak memiliki newsletter yang edisi pertama, edisi ke-6, edisi yang ke-7,
edisi ke-8 dan edisi yang ke-11. Jadi ini adalah edisi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ini langsung ke 9, ini yang ke-10, ini ke-12, ini yang ke-13, yang terakhir nih. Tuh. Jadi yang paling hilang itu nomor 6, 7, 8 terus belum pernah melihat saya. Dan kebetulan saya juga beberapa kali saya mencoba mencari informasi tentang newsletter padi ini di internet, tapi sayangnya saya sampai saat ini belum menemukan newsletter atau newsletter padi yang diposting di internet. Mungkin ini yang pertama yang membahas newsletter padi ya. Tapi saya yakin kok pasti ada sobat padi yang mungkin sudah bergabung lebih awal di komunitas sobat padi, mungkin masih menyimpan newsletter yang nomor yang pertama dan nomor-nomor lain yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan sih teman-teman yang memiliki newsletter selain yang ada di sini bisa mempostingnya di internet, jadi kita bisa saling berbagi wawasan dan paling enggak kita bisa mengetahui sejarah dari perjalanan padi itu sendiri. Karena keberadaan newsletter ini sendiri menurut saya ini juga bagian dari perjalanan sejarah padi di industri musik Indonesia. Karena banyak juga informasi-informasi seputar padi, kegiatan padi, berita-berita padi itu dicantumkan dalam newsletter ini gitu. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya cukup lengkap isinya, walaupun sebenarnya tipis, tapi informasinya sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang sangat menyukai band padi gitu. Kita bisa lihat, mungkin kita bisa lihat yang mana nih, pertama dulu ya, kita lihat nih sebagai informasi aja nih. Tuh, kita bisa lihat ada artikel Padi Goes to Malaysia tahun 2001. Tuh, ini setup drumnya Mas Yoyo. Ini setup bassnya Rinda. Tuh. Bisa jadi sekarang berubah ya, karena kan teknologi musik kan berkembang pesat ya. Ini tahun 2001 atau 21 tahun yang lalu. Wah. Gitu. Tuh, cukup banyak loh. Tuh, fotonya juga menarik. Nah, Padi Kono. Ini malah kalau teman-teman perhatikan ini ada pernikahannya Yoyo dengan Rosa nih. Tuh. Ini jarang nih ada fotonya nih di internet nih. Tuh, teman-teman bisa lihat. Sekarang malah anaknya udah gede kan. Tuh, dipikir tidak terasa ya waktu berlalu ya. Tuh. Jadi Padi memang sempat menjadi salah satu band yang paling sukses sepanjang sejarah musik Indonesia ya. Di samping ada band-band lain memang seperti Dewa, Padi, Dewa, Slang, Salan Seven. Padi termasuk Buntung. Oh, ini tahun 2004 teman-teman. 2004 berarti 18 tahun yang lalu. Wow. Ketak Juban, apa ini Ketak Juban nih? Lagu nih. Oh, Ketak Juban. Ketak Juban. Nah, ini aku potong nih. Tuh. Jadi memang bisa informasi-informasi. Tapi ada juga tentang penjualan merchandise juga tuh. Sekarang harga t-shirt tuh kalau nggak salah udah 150 ribuan ya sekarang ya. Ini masih berapa belas tahun yang lalu ini. Tuh. Jangan-jangan teman-teman ada yang punya juga nih merchandise apa dia yang ini. Tuh.
Stick to you gitu teman-teman. Sangat menarik kan. Nah ini tadi kita sudah lihat yang edisi yang tertua yang saya punya. Yang paling tua itu yang memang yang tahun 2001 nih, ya kan. Nah sekarang kita lihat ini yang edisi terakhir, itu tahun 2005 ya. Ini tidak lama setelah album Padi yang keempat berjudul Padi juga dirilis ya. Kan mereka mengambil salah satu fotonya itu dilakukan di Lebak Bulus, pemotretan fotonya gitu. Ini juga kondisinya masih bagus, cukup terawat ya tuh ya, untuk usia belasan tahun ya menurut saya ya alhamdulillah cukup baik kondisinya. Tuh ini kegiatannya Padi ya tahun 2005 nih. Golden Crown Diskotik 2 Februari, Trans TV itu, Tunjungan Plaza, Java Jazz. Nah ini Java Jazz ini saya nonton sendiri nih di Java Jazz. Ini tidak lama, ini sebelum albumnya launching kalau nggak salah nih. Ini bahkan kalau teman-teman perhatikan nih di kamar saya. Nah ini dia nih, ini poster Java Jazz Padi nih. Tuh, udah ditandatanganin. Oh, kita mau lihat. Tuh. Kembali lagi ke sini. Tuh kan. Kegiatannya Padi Lebak Bulus. Dan launchingnya saya juga hadir pada saat itu di sini nih, di Kampung Taman Semanggi. Gitu. Jadi sangat menarik memang perjalanan band Padi. Salah satu band favorit saya. Kita lihat isinya sudah apa? Tuh. Letter from you. Wow. Jadi bisa dibilang saya cukup beruntung menjadi fans Padi karena saya dari fans saya sempat bekerja di perusahaannya istrinya Pio saat itu. Jadi saya juga mengenal baik dengan tim-tim manajemen Padi. Pada saat itu juga saya jadi banyak menambah wawasan juga seputar Padi gitu. Dan saya juga pernah dipercaya untuk memegang atau menangani, bertanggung jawab terhadap website digital Padi, padionline.com pada saat itu juga. Jadi ya saya merasa sebagai fans Padi ya cukup beruntung lah saya gitu, dan saya bangga menjadi fans dari Padi gitu teman-teman. Nah ini tuh daftar merchandise Padi macam-macam tuh, ada poster Padi, ada kunci stick drum, macam-macam stick drum yoyo. Wah sekarang mungkin harganya nggak lebih nih. Pena Padi tuh, gas, bahkan sampai foto-foto Padi ya. Harganya 15.000. Wah. Yang lucunya ini nih foto perhatikan nih yang lucu dan unik nih. Salah satu merchandise-nya adalah satu set sarung bantal dan guling 50.000. kreatif. Ini juga ada behind the scene syuting dari video klip Menanti Sebuah Jawaban. Dan perhatikan sangat. Ini kemarin juga saya sempat posting di YouTube saya tentang lagu ini. Jadi kalau teman-teman ingin tahu informasi lebih lengkap tentang lagu Menanti Sebuah Jawaban, silahkan dicek di YouTube saya, postingan sebelumnya, ditonton. Gitu teman. Tuh. Jadi ada 8 yang saya punya nih. 8 apa?
newsletter padi. Tuh. Saya berharap teman-teman yang masih punya newsletter padi tetap dijaga dengan baik, biar ini bisa menjadi kenang-kenangan dan eh, dan memorabilia yang sangat berharga sekali, karena banyak hal-hal seputar padi yang dimasukkan atau ditulis dalam newsletter yang kita lihat ini. Tuh. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang punya newsletter padi untuk nomor edisi yang pertama, edisi ke-6, edisi ke-7, edisi ke-8, dan edisi ke-11, mungkin saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman juga mau mengupload atau mempostingnya di media sosial gitu, karena saya belum pernah melihat seperti apa yang newsletter yang saya sebutkan nomor-nomornya tadi tersebut. Jadi saya sangat penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang isinya gitu. Ini juga alhamdulillah seperti tadi saya bilang, kondisinya terbilang cukup baik, tidak ada lipatan-lipatan atau sobek atas ini gitu. Saya tidak tahu apakah band-band lain yang memiliki komunitas fans club resmi yang dikelola oleh manajemen musisi tersebut, apakah juga memberikan newsletter kepada fans resmi mereka, karena tidak semua musisi atau band itu mau memberikan newsletter kepada fansnya, bahkan untuk fans resminya sekalipun gitu. Jadi saya sangat berterima kasih Padi sempat membuat newsletter semacam ini, walaupun sayangnya sudah tidak diproduksi lagi. Padahal saya yakin jika saat ini meskipun teknologi berkembang sangat pesat, di mana era digital sudah memudahkan kita komunikasi maupun mendapatkan informasi dan wawasan yang kita ingin ketahui, tapi kalau menurut saya sih sebagai seorang penggemar atau pengagum dari musisi tersebut, mendapatkan newsletter secara fisik seperti ini justru lebih berkesan bagi saya sendiri gitu, karena seperti ada kayak lebih ada personal touch-nya gitu. Jadi kita ada semacam ada ikatan, walaupun mungkin hanya melalui tulisan. Hal ini tuh berbeda jika kita melihat postingan artis idola kita melalui media sosial gitu. Tuh teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini adalah jadi untuk pertama kalinya ada postingan atau bahkan video YouTube pertama yang membahas tentang newsletter padi. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang pernah punya atau masih menyimpan juga bisa, yuk kita sharing bersama. Siapa tahu kita bisa saling berbagi informasi, sehingga menambah wawasan kita semua. Gitu teman-teman. Nah, kalau setelah teman-teman lihat ini, teman-teman suka yang mana dari segi cover? Kalau saya lebih suka yang mana ya? Yang ini Bu. Ini seperti pilot pesawat tempur nih. Teman-teman perhatikan. Saya terus terang senang ini, nggak tahu kenapa saya. Lebih kelihatan padinya gitu kalau saya yang ini. Tapi teman-teman tentu punya pilihan masing-masing juga kan, jadi nggak masalah juga sih gitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa dikasih komennya, klik like, lalu di sharing, dan jangan lupa juga di subscribe kalau teman-teman menonton video ini. Mudah-mudahan kedepannya saya akan bikin video lainnya tentang padi yang bisa menambah wawasan kita semua. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat selalu di masa pandemi menjelang endemi COVID ini.
dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.